Okay. This meeting is being recorded. Oke, selamat malam untuk semua teman-teman yang telah bergabung di dalam acara. Kan saya Glyn Cewas, saya selaku perwakilan dari Detektif ID, sebuah komunitas yang menggagas kegiatan kita ini, yaitu Crime Fest 2021, yang dalam rangkaian kegiatan ini ada beberapa acara yang spesifik, bukan spesifik juga sih, tapi mereka yang sangat menyukai atau antusias terhadap crime fiction ataupun cerita detektif atau crime di dunia nyata. Nah, ada beberapa acara dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu ada mulai dari diskusi, ada talk show, ada wawancara, ada juga workshop, dan yang menarik adalah permainan detektif untuk memecahkan kasus-kasus seperti kita menjadi seorang detektif. Nah, terlaksananya acara kita selama beberapa waktu ini sampai sekarang, itu tidak mungkin terlaksana tanpa terlepas dari dukungan dari beberapa sponsor, yaitu dukungan dari creativeindustry.id, penerbit Sunset Road, penerbit Haru, Guava Books, Bukis Indonesia, Sofa Literasi, Gramedia Pustaka Utama, Net Detektif ID, dan lain-lain. Nah, setelah melewati 5 acara yang telah dilaksanakan dalam Crime Fest 2021 ini, teman-teman, kali ini kita akan menggelar diskusi yang sangat menarik, karena bahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan toksikologi dalam investigasi forensik. Nah, tentunya ini berkaitan atau membahas bagaimana pembunuhan yang dilakukan dengan racun sebagai senjata pembunuhannya. Nah, yang menjadi yang terjadi belakangan ini, mungkin kita tahu beberapa waktu lalu ada suatu kasus yang sangat kasihan juga terjadi. Unfortunately terjadi terhadap seorang anak kecil, yaitu suatu kasus pembunuhan menggunakan racun sianida. Ya, kejadiannya di Bantul. Sebenarnya ini salah alamat yang dilakukan oleh seorang wanita melalui takjil yang berisi sate yang dikirim untuk korban, untuk target, tapi korbannya salah alamat. Nah, selain itu kita juga tahu ada beberapa kasus lain yang terkenal di Indonesia yang ada kaitannya dengan racun. Misalnya kejadian aktivis Munir dulu, atau yang sempat heboh juga Mirna Salihin yang juga meninggal karena racun, yang menjadi perhatian, yang menjadi booming waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang-orang memilih racun sebagai senjata ketimbang senjata lain. Untuk membahas itu, maka narasumber pada malam hari ini adalah narasumber yang sangat cocok untuk membahas mengenai racun dan penggunaan racun dalam kasus pembunuhan. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Stefi Andita, seorang spesialis forensik dan mediko-legal dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Yogyakarta. Selain itu, beliau juga menulis buku, teen lead, dan beberapa buku lainnya. Ini bukan baru pertama kali beliau diundang oleh jadi narasumber, tapi biasanya yang dibahas secara umum, forensik secara umum. Tapi kali ini kita akan membahas spesifik mengenai pembunuhan dengan menggunakan racun. Oke, kita persilakan untuk Dr. Stefi Andita untuk menyapa teman-teman yang telah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam semuanya. Kenalkan, saya Dr. Stefi Andita. Saya dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jogja.
Saya juga seorang penulis, mungkin beberapa sudah tahu buku saya yang sudah terbit itu antara lain Hujan dan Cerita Kita dari Bentang Pustaka, terus juga ada Dark Memories itu dari Nora Books yang bertema Teen Lit, dan yang terakhir ini yang dengan ada unsur forensiknya ya. Jadi malam ini saya akan ngajak teman-teman ngobrol sekilas saja tentang toksikologi forensik. Tentang itu ya, gimana ilmu itu digunakan untuk investigasi kejahatan. Terus juga nanti saya akan menjelaskan tentang jenis racun yang belakangan ini sempat booming ya, yaitu cyanida. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar kalau cyanida itu sebenarnya juga ada di makanan, kayak di singkong, kayak di almond. Terus kok apa singkong sama almond itu kan masih dijual bebas, kenapa gitu. Terus juga kenapa kok misalkan cyanida itu bahaya, kenapa kok masih dijual, kayaknya gampang sekali di dapat cara online kayak kasus kemarin ya. Tuh. Nanti kita misalkan ada yang mau nanya terkait toksikologi forensik atau mungkin forensik secara umum, silakan. Nanti setelah ini ya nanti baru saya sharing sekilas tentang toksikologi forensik. Oke, selamat bergabung untuk teman-teman yang baru bergabung. Jadi sebelum kita memulai pembahasan, saya sebagai host akan memberitahu sedikit tentang peraturan selama kita melaksanakan Zoom, agar diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan tidak mengalami gangguan. Pertama adalah selama acara berlangsung sampai selesai, kami akan memute semua peserta kecuali host dan narasumber, supaya menghindari suara-suara asing yang masuk saat sementara diskusi agar kita nyaman. Kedua, selama sesi tanya jawab, peserta boleh menyalakan mic ataupun menyalakan kamera dan bisa langsung bertanya ke narasumber melalui moderator. Dan dianjurkan untuk raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Ketiga, usahakan tidak berdiskusi atau mengobrol sendiri melalui kolom komentar atau kolom chat di dalam Zoom, apalagi diskusi tersebut keluar dari topik pembahasan pada malam hari ini. Oke. Sudah. Akhirnya kita akan mulai membahas materi kita pada malam hari ini. Katanya Mbak Dok mau apa? Share screen ya materinya. Oh ya, silakan. bentar ya, saya share screen dulu. Benar. Oke. Ini sudah kelihatan? Oh yes, sudah. Oke. Oke, selamat malam semuanya ya. Ini saya akan ngasih sedikit introduction aja berkaitan dengan toksikologi forensik. Ya. Pertama, toksikologi forensik itu apa? Itu ilmu yang mempelajari bagaimana satu zat atau racun dapat berdampak terhadap organ-organ tubuh. Nah, pengertian racun sendiri itu satu zat yang dapat mengganggu fungsi tubuh yang normal. Sebagai contoh, misalkan kita ingat ada racun arsen ya. Nah, racun arsen itu cara kerjanya dia itu dia mengganggu pernapasan dalam sel tubuh. Nah, jadi kalau sel-sel tubuhnya itu jadi kayak nggak bisa bernafas gitu. Nah, terus juga ya. Nah, ini beberapa berita yang mungkin teman-teman udah melihat ya. Ini ada kasus yang kemarin di Jogja tentang racun cyanida yang menewaskan anak pengemudi ojek online. Terus juga mungkin racun arsenik yang untuk kasus yang dulu, kasus aktivis yang diduga dibunuh saat dia dalam pesawat. Terus juga ini salah satu kasus yang waktu itu saya tangani, ada satu kasus Jogja ya, di mana ada seorang wanita dia meninggal di satu penginapan, dan ketika polisi mengumpulkan barang bukti itu di antara lain ada 2 handphone, kaos, sepeda motor, dan juga ada obat diet herbal milik korban. Nah, di sini saya ngasih info sedikit bahwa obat diet yang dikonsumsi ini itu adalah obat diet yang seharusnya sudah lama
ban ya, sudah nggak boleh digunakan lagi, tapi masih beredar di pasaran. Oke. Nah, next, tanda-tanda orang keracunan itu seperti apa? Nah, tanda yang membuat seorang polisi itu curiga kok seorang itu mati nggak wajar dan mengarah ke keracunan, itu pertama gini. Awalnya pasti korban dalam keadaan sehat ya. Misalkan kalau kita ingat kasus yang kopi itu kan awal-awalnya korban masih usianya muda, korbannya juga sehat, nggak ada riwayat sakit. Terus tiba-tiba ada satu kejadian, entah dia makan sesuatu, dia minum sesuatu, atau mungkin saksi matanya juga nggak ngelihat secara jelas nih korbannya kenapa. Tiba-tiba dia sakit dan meninggal dalam waktu cepat. Nah, yang tengah-tengah ini pasti curigain ini. Ada apa di sini? Gitu ya. Apakah dia ada sakit bawaan? Apakah eh, ada tanda-tanda untuk yang mengarah ke tindak pidana? Nah, itu nanti akan diselidiki oleh kepolisian. Misalkan ada mengarah ke tindak pidana, baru nanti polisi itu akan meminta bantuan dokter forensik untuk menentukan sebab dan mekanisme kematian. Ya, kalau kita perhatikan di beberapa berita itu, misalkan pada kasus yang ini ya, kasus sate beracun itu, dia lagi makan, tiba-tiba anaknya itu merasa, loh kok rasanya pahit dan panas, dia lari ke kulkas minum air es, tiba-tiba jatuh dan ketika dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertolong. Ya, ini kan di sini anaknya disebutkan awal dalam keadaan sehat, karena mengkonsumsi sesuatu tiba-tiba kok ngedrop dengan cepatnya. Nah, kemudian ini kasus yang kopi ya. Ketika dia minum es kopi itu, tiba-tiba dia kejang-kejang, lalu nggak sadarkan diri dan mulutnya berbusa. Lagi-lagi begitu dia dibawa ke klinik dan mau dibawa pertolongan medis, dia sudah meninggal dalam perjalanan. Tuh. Nah, tugas dokter forensik apa? Nah, saat kita memeriksa korban itu yang pertama, kita membuktikan ada racun di dalam tubuh. Misalkan racun yang dicurigai, misalkan kita bilang, oh ini memang betul ada kandungan cyanida. Nah, lalu kadar racun tersebut dalam tubuh cukup ke atau mematikan korban. Nah, kemudian setiap organ kita periksa. Nah, kerusakan yang ada dalam tubuh korban itu tuh cek organ-organnya itu sesuai nggak dengan cara kerjanya racun ini gitu ya. Jadi kita periksa, harus tetap diperiksa ya setiap organnya. Kita lihat kerusakannya secara makroskopis. Nah, makroskopis itu dengan mata telanjang ya. Kita lihat mungkin ada perubahan warna, perubahan bentuknya, konsistensinya gimana. Lalu kemudian kerusakan secara mikroskopis kita melihat dari lihat jaringannya ya. Kemudian kita ngambil sampel untuk periksa toksikologi. Kita lihat cairan tubuhnya gimana, organ tubuhnya kita ambil sedikit ya, misalkan dari hati, dari jantung, terus kadang juga dari ginjal, dari cairan empedu. Nah, jadi kurang lebih yang dilakukan pada saat otopsi itu seperti ini. Nah, itu ya sekilas mengenai toksikologi forensik dan apa yang dilakukan oleh dokter forensik dalam dalam penyelidikan kasus yang diduga keracunan. Saya ngasih gambaran sekilas saja ya. Oke. Nah, misalkan mau mulai diskusinya mungkin biar pada nggak pada ngantuk kayak saya ngasih kuliah. Oke, kalau ada teman-teman yang udah punya pertanyaan untuk Dr. Stevi, bisa angkat tangan atau bisa ketik di kolom komentar. Nah, sambil menunggu teman-teman, Dok, sebenarnya racun kan itu pada dasarnya udah ada kan, misalnya dari almond atau apa. Ya. Kegunaan awal racun itu sebenarnya apa sih, Dok? Nah, kan nggak mungkin racun itu diciptakan untuk digunakan sebagai senjata pembunuhan. Pada awalnya, racun udah ada untuk senjata pembunuhan. Masih ada kegunaan lainnya. Oh ya. Apa sih, Dok? Kira-kira? Dulu waktu saya belajar farmakologi itu sudah dibilang obat itu adalah racun dalam dosis yang tepat, dosis yang kecil gitu. Jadi ya misalkan kayak misalkan untuk obat bius, misalkan bius yang digunakan untuk operasi itu ya digunakan dalam dosis yang tepat supaya orang yang nggak sadar, orang yang nggak sakit. Tapi andai kata dia digunakan dalam dosis berlebihan ya digunakannya untuk buat dianya kehilangan kesadaran gitu. Nah,
Kalau misalkan racun apa kayak sianida itu memang ada di alam ya, kayak di apa di kok kita ingat dulu singkong, terus juga ada di kacang almond. Nah itu kok masih diperbolehkan dijual bebas, soalnya kan singkong dimakan pakai gorengan gitu Nah kan, jadi itu. gorengan. Nah sebenarnya itu jenis singkong itu punya kadar sianida yang berbeda-beda. Misalkan singkongnya kadar sianidanya tinggi, itu dikenal namanya singkong pahit. Nah, singkong pahit ini pengolahannya supaya bisa Oh. dikonsumsi juga khusus. Itu biasanya untuk kita membuat tepung tapioka. Tuh. Nah, karena justru kadar sianidanya itu yang tinggi, itu membuat ya si singkong pahit itu tuh lebih gampang untuk dibuat diolah menjadi tepung gitu. Nah juga makanya begitu sampai ke kita, kadarnya kan udah nggak tinggi banget, jadi udah aman untuk dikonsumsi untuk diolah lagi gitu. Nah, begitu juga dengan almond. Almond yang kita makan itu yang misalkan di coklat atau apa itu ya, ya sama, itu namanya almond manis. Nah, kalau almond pahit yang kadar cyanidanya tinggi, nah itu dia itu apa digunakan untuk Bahaya. membuat tepung almond juga gitu. Hmm. Oke. Kurang lebih seperti Nah, itu. Dok, sekarang kayaknya diskusi ini semakin seru karena ada banyak yang mulai bertanya. Pertama, saya bacakan pertanyaan dari Atera Irma. Oke. Nah, saya sering dengar kebanyakan orang diracun dalam perantara makanan atau minuman. Apakah ada kasus keracunan yang tanpa melibatkan perantaran makanan atau minuman? Oke. Nah, ini ada ya. Misal racun itu masuknya macam-macam, bisa dari makanan minuman, bisa juga dari kulit, juga bisa dari kita hirup tanpa sengaja. Nah, kalau kita ingat kasus dulu ada pernah ini, saya nggak menyebutkan secara detail ya, kasus genosida di luar negeri zaman dulu itu yang Oke, menggunakan satu ruangan yang menggunakan gas gas cyanida, beracun. gas Oh, beracun. iya. Nah, itu bisa juga. Itu kasus yang kita tahu ya. Terus juga kasus keracunan misalkan pestisida. Misalkan pada satu Hmm, apa perkebunan suka disemprot pestisida, ternyata si orangnya ini dia teledor ya nggak pakai alat pelindung diri, nah itu bisa. Nah cuman eh, oh, kasusnya itu biasanya tuh perlahan-lahan, nggak langsung meninggal. Karena kan sedikit orangnya cuci tangan, sedikit-sedikit numpuk-numpuk. Nah lama-lama kerusakan organnya semakin parah. Nah, kurang lebih kalau misalkan kita mencari ke apa contoh kasus yang nggak melibatkan apa namanya nggak melibatkan makanan ya kurang lebih itu yang kita gas. familiar ya sehari-hari itu gas atau Oh, lewat kayak apa kalau lewat kulit. Oh ya, keracunan monoksida juga ya, Dok ya? karbon monoksida Ada benar digunakan misalkan untuk ya bunuh diri juga kan. pada orang yang Karbon monoksida. Hmm. gasnya bocor gitu ya gas biasanya yang bahaya itu misalkan satu kamar hotel menggunakan eh, apa pemanas air yang pakai gas. Nah, gasnya itu kan kita nggak tahu ya tiba-tiba bocor nggak berbau tiba-tiba orangnya sudah kehilangan kesadaran. Nah, Oh. atau apa ada yang pernah dengar nggak kasus kosmetik ilegal? Nah, itu salah satu contoh Oh, yang racun masuk hmm, ke dalam tubuh dalam bentuk lewat kulit, lewat kulit. Ya, karena kan pakai merkuri, dia pakai merkuri. logam berat yang seharusnya nggak digunakan dalam Hmm, eh, apa kosmetik gitu. Gitu kadarnya kira-kira. ya. Mm-mm. Sekarang pertanyaan dari Vita. Mana cara mengetahui suatu benda itu minuman yang sudah diberi racun? Karena saya bahkan ada racun yang tidak berwarna, tidak berbau. Wah, Oh, oke. gimana dok Nah, untuk ini beracun ini? mm-mm. Halo? Silakan dok. Oh ya, oke. Nah, caranya ya pertama kita misalkan kita mau bekerja untuk memeriksa korban ini, kita pastikan bekerja sama dulu dengan polisi. Yaitu tadi yang saya tanya dari antara orang itu sehat sampai orang itu tiba-tiba mati mendadak, apa yang terjadi di tengah-tengah ini gitu. Kan ada yang orang dia tadi habis makan ini,
dia habis minum ini atau tiba-tiba dia jatuh. Lah kalau misalkan dia jatuh, orang di sekitarnya gimana? Gitu. Misalkan pembunuhnya mau mencoba, misalkan di satu fiksi ya, menggunakan gas cyanida lah gitu. Kok cuman dia aja yang meninggal gitu. Tempat itu yang lainnya gimana? Juga dilihat. Nah, dicurigai ini kira-kira masuknya dari mana? Dari dihirup kah? Atau dari itu kah? Dari apa? Dari eh, makanan. Nah, kalau misalkan dari kayak dari kulit tadi ya, yang krim tadi, itu pasti biasanya perlahan-lahan gitu. Dibilang, oh orang ini dari kemarin tuh kok sakit terus dia. Dibawa ke dokter sana sini dia nggak membaik. Tuh. Terus ternyata ketahuan, oh dia ternyata pakai krim ini lah. Krimnya itu yang ternyata mengandung logam berat. Gitu. Jadi intinya ya kita melihat dari di tengah-tengah tadi antara korban ini sehat sampai korban ini Jadi sakit sehingga meninggal. Nah itu kejadiannya di mana? Nah itu baru kita bisa tahu apakah dari makanan atau dari apa hirup atau gimana gitu. jadi kita lihatnya kayak simptom yang terjadi setelah menggunakan ya. Ya, Saya setelah minum racun atau apa. Jadi kita tidak bisa tahu juga ya dok, misalnya ada dikasih minuman gitu kan, air putih biasa. Oh ini mengandung gitu. ya. Dari misalkan saya sebagai dokter forensik ya kan saya dapatnya kan korbannya udah di kamar jenazah. Ya saya pasti kan nggak ngelihat, saya kan bukan saksi saksi matanya ya. Saya perlu nanya juga koordinasi sama kepolisian juga gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Mbak Rui. Dok, racun yang digunakan dengan hirup, misalnya, oh ini udah dibahas tadi, tapi nggak apa-apa dibahas lagi. Racun yang digunakan dengan dihirup, misalnya apa? Yang saya ketahui itu antara lain karbon monoksida, terus juga cyanida itu bisa dengan dihirup juga gitu. Yang umum ya. Tuh. Kalau mau dibandingkan misalnya yang dihirup sama yang dimakan, lebih Hmm. efektif atau maksudnya lebih berbahaya yang mana dok? Yang dihirup atau yang melalui makanan atau minuman? Sebenarnya sih hampir sama, tergantung dari konsentrasi racunnya itu. Oh, Dua-duanya sama-sama bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat. mematikan. Wah. Nah, ada juga pertanyaan dari Lorencia. Adakah racun yang tidak menimbulkan perubahan pada organ atau tidak terdeteksi saat dilaksanakan otopsi? Oke. Eh, untuk racun yang tidak terdeteksi, ya selama ini misalkan kita melakukan pemeriksaan sampel toksikologi, itu pasti kita bisa menemukan jenis dan kadar racunnya. Gitu. Nah, kalau perubahan pada organ itu kan sebenarnya kayak serangkaian proses aja yang dipicu oleh si racunnya ini, terus membuat misalkan organ-organnya itu dia jadi hilang oksigen, apa kekurangan oksigen sampai mati karena kehabisan oksigen gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perubahan itu, kenapa kita memeriksa organ itu karena kita mau menjelaskan ini ada racun dalam tubuh, racunnya kadarnya sekian, dan perubahan yang terjadi pada organ-organ tubuh ini sesuai dengan cara racun ini bekerja gitu. Jadi ya Berarti sejauh ini sih apa? masih terdeteksi. Jadi ada data kayak ada database jenis-jenis racun dan simptom-simptom yang disebabkan oleh racun tertentu, misalnya arsenik simptomnya apa, atau kalium sianida bagaimana dampaknya, ada daftar-daftar seperti itu ya. Ya, itu salah satu yang waktu itu dipelajari dalam topik toksikologi forensik. Halo, Tapi ada Mas Devi. kemungkinan nggak dok? Gimana? Ya, Boleh silakan, nanya nggak? Bang Fadli. Ya, silakan. Ini siapa yang nanya? Saya Fadli. Oh iya ya, Bang Mas Bang Fadli Fadli. ya. Gimana? Silakan Bang. Kalau ada yang mau nanya sekalian yang pakai mic langsung boleh ya, daripada kalau di chat nggak tenggelam. Nah ini kalau saya mau nanya ada 3 pertanyaan sih Mbak. Ini tentang arsenik ya. Nah ini Wah.
arsenik ini katanya the king of poison. Nah, ini kenapa bisa Rajanya jadi racun. ya rajanya racun. Terus, Mm-mm. nah ini saya pernah dengar ada apa ya? Saya pernah baca-baca karena saya pernah nulis tentang racun yang menggunakan arsenik itu. Jadi kan dia simptomnya katanya nggak langsung meninggal secepat sianida gitu kan, karena dia harus Oke. mengalami mual-mual atau batuk-batuk sampai tenggorokan luka gitu. Nah, saya Mm-mm. juga pengen tanya, benar nggak sih kalau arsenik itu misalnya dimasukin ke dalam sebuah apa ya medium gitu, nah terus Mm-mm. arsenik itu bisa merubah eh, perak gitu, logam perak gitu, apa bereaksi terhadap logam perak, itu benar atau enggak Mbak? Jadi kalau seandainya salah, Mm-mm. itu pengen saya hapus tuh di tulisan. Nah terus Oh, ya, oke. terus yang ketiga ada mitos gini Mbak, saya pernah dengar katanya kalau kita minum UC 1000 sambil makan udang Mm-mm. itu katanya juga mengandung itu juga beracun. Itu benar atau enggak? Itu aja Oke. sih. Mm-mm. Mm-mm. Ya, yang pertama ya, gimana kalau apa arsenik itu bekerja ya? Nah, sebenarnya sih misalkan saya jelasin, si arsenik itu dia mengganggu proses metabolismenya sel kita. Nah, jadi sama si racunnya ini dia itu membuat produksi energi terus oksigennya itu tuh nggak dihambat lah sama dia gitu. Intinya seperti dalam proses metabolismenya. Nah, terus kalau apakah misalnya kita minum vitamin C terus makan udang terus meninggal itu nggak benar ya? Terus sebenarnya nggak Oh, mitos ya. mitos, ya nggak Jadi apa-apa teman-teman kok itu itu. mitos ya. Mitos. Iya. Terus juga, Telah uh, didebang. nah gimana misalkan dia apa kadang kan meninggalnya pelan-pelan. Tapi kok kenapa kalau pada kasus pembunuhan aktivis itu kok prosesnya cepat? Nah itu tadi tergantung dari dosisnya. Dulu itu saya pernah melihat dokumenter yang namanya tuh Forensic First, di mana seorang istri itu membunuh si suaminya tuh pelan-pelan menggunakan racun yang sama juga arsenik. Tapi si istri ini bisa dikatakan tuh pinter tanda petik ya. Dia itu ngasih dosisnya tuh nggak langsung banyak, sedikit, sedikit, sedikit gitu. Nah jadi pada saat itu memang Alah. lagi terjadi pandemi kolera. Nah orang mikirnya, oh ini si suaminya ini meninggalnya gara-gara kolera gitu. Tapi lagi-lagi yang seperti diajarkan oleh guru-guru saya, tidak ada pembunuhan yang sempurna, ya. Eh, Satu pembunuhan sebagus apapun dia mau menyembunyikan jejak pasti akan ada jejaknya. Pada kasus ini tuh dicurigain karena kok setiap terapi yang diberikan oleh dokter pada saat itu tuh nggak Nggak ber nggak ada efeknya nggak gitu loh. efek. Dan waktu itu juga ada saksi mata yang bilang setiap pagi sama sore itu istrinya yang selalu membuatkan makanan. Dan suaminya itu pasti kondisinya drop setelah dia makan-makan dari istrinya itu. Kemudian ketika itu dilakukan gali kubur ya sudah agak lama juga dan akhirnya terdeteksi adanya racun arsenik itu dalam tubuhnya si uh, korban Si korban. itu. Mm-mm. Seberapa lama sih, Dok? Apa? Misalnya setelah Gimana Mas dikubur Fadli? berapa Apa lama? sudah gimana? Oh, waktu itu cukup lama sih, karena si suaminya itu sempat dirawat sampai berapa bulan gitu, kalau nggak salah yang saya lihat di dokumenternya. Tuh. Jadi Yang gimana, ya, Bang Fadli? yang tadi tentang Sudah perak terjawab? itu bereaksi dengan perak, Oh iya. arsenik itu bereaksi dengan perak, benar nggak? Jadi Oh, peraknya berubah jadi warna hitam atau apa gitu misalnya, benar nggak Pak? kalau arsenik ya, nah itu tahu saya tuh misalkan arsenik itu memang digunakan untuk proses itu ya penyembuhan logam ya. Peluburan. Tapi uh, saya nggak tahu misalkan itu apakah itu pasti akan bereaksi dan mengubah warnanya si peraknya itu. Tapi apakah itu sis yang misalkan di makanannya itu ditempelin gitu, apakah cukup? Nah itu
masih perlu dilihat dulu. Oke, cukup. Ya, thank you, Mbak. Masih ada pertanyaan, Bang Fadli? Ya, cukup. Yang lain. Oke. Saya akan membacakan lagi pertanyaan dari Asur Mare, dan untuk teman-teman silakan nyalakan mikrofon, bisa langsung bertanya. Saya bacakan pertanyaan dari Asur Mare. Kenapa khususnya di Indonesia racun-racun atau zat yang berbahaya begitu mudah didapatkan di marketplace? Apakah ada racun yang sangat sulit dan tidak terdeteksi saat dilakukan? Oh, ada dua pertanyaan nih. Pertama, kenapa racun itu masih sangat bebas dijual di marketplace, dan kedua sangat sulit untuk dideteksi saat visum atau forensik? Oke. Silakan, Dok. Oke. Nah, sebenarnya untuk kita membeli sianida, terus juga beberapa jenis racun yang berbahayanya itu tingkat bahaya tinggi, itu sudah ada peraturan yang mengatur untuk siapa saja yang boleh membeli zat tersebut. Ya, misalkan dan itu udah ada surat izinnya juga. Tapi ya kita tahu sendiri, misalkan marketplace gitu kan ya, orang kita mau beli obat yang seharusnya pakai resep dokter aja itu kita bisa beli bebas gitu. Bisa. Kayak obat berat kayak apa ya macam-macam. Orang waktu itu aja pernah ada heboh kan, obat bius dijual di marketplace. Kok kita ingat obat bius cair yang harusnya hanya boleh digunakan di ruang operasi. Terus yang kedua, Dok, ada tidak jenis racun yang sulit untuk dideteksi saat visum atau forensik? Oh iya. Sebenarnya yang membuat racun itu sulit terdeteksi itu lebih ke jeda waktu antara pada saat dia masuk sama pada saat diperiksanya. Nah, kayak apa misalkan ya, jenazahnya sudah membusuk gitu ya, kadang-kadang racunnya udah semakin sulit terdeteksi gitu, kecuali dia benar-benar dosisnya tinggi sekali. Gitu. Nah, ada juga pertanyaan dari Reni Sumino. Selamat malam, dokter. Mohon izin bertanya. Bagaimana mekanisme kematian pada kasus keracunan sianida? Mungkin tahapan-tahapan setelah habis minum racun. Oke. Jadi sebenarnya cara kerjanya sianida itu dia tuh nggak jadi gimana ya, dia menghalangi si oksigen itu masuk ke dalam sel. Nah, jadi walaupun orang itu dia menghirup udara banyak, oksigennya banyak gitu, tapi oksigen dalam darahnya itu tinggi, tapi nggak bisa digunakan sama selnya. Nah, makanya salah satu gambaran keracunan sianida itu lebam mayatnya kalau sudah meninggal itu warnanya merah terang kayak cherry. Itu. Cherry red spot itu yang dibilang. Darahnya merah sekali karena oksigennya tinggi. Jadi tapi nggak bisa masuk ke sel. Kurun waktu itu, Dok, misalnya setelah keracunan sianida, kurun waktu sampai dengan kadar tertentu itu kira-kira berapa lama, Dok? Secepat apa efek samping dari sianida ini? Kalau tubuh itu sudah mengalami hipoksia atau kurangannya oksigen sampai dia asfiksia itu biasanya hitungan menit udah kehilangan kesadaran dan secepat itu, Dok? Iya. Nah, ada juga pertanyaan lanjutan dari Vita Sang tadi. Berarti harus menunggu after effect gitu ya? Untuk mengetahui racunnya. Berarti nggak ada pencegahan, misalnya hanya dengan dihirup kita tahu benda tersebut mengandung racun. Atau mungkin sama kayak di cerita-cerita detektif kan, mereka mencium, wah ada bau almond. Oh ini iya. Indikasi gitu. Oke, yang bau almond itu ya. Nah, sebenarnya sih kalau dari jurnal yang saya baca, bau almond pahit itu masih diperdebatkan. Jadi ada yang bisa terhirup dari, ada yang bilang, oh ini ada bau almond pahitnya dari misalkan tubuhnya korban ya. Jadi misalkan ada
kita lihat punya korban itu kita hirup baunya, oh ini ada bau awan pahit, tapi ada juga yang nggak cium gitu. Nah, itu masih sampai sekarang masih mau diteliti lebih lanjut dulu. Nah, pencegahannya ya untuk saat ini benar-benar belum sih yang benar-benar kita bisa deteksi banget gitu. Susah Ya, ya. tapi ya atau misalnya kita ngerasakan makanan, ya pasti kan misalnya kita makan, pertama kan kita sebelum kita kunyah itu kan kita Cicip rasakan di lidah sedikit dulu. ya. Nah, misalkan tiba-tiba ada rasa pahit, rasa yang nggak wajar ya buru-buru dimuntahin aja gitu. Sebisa mungkin. Jadi saat makan jangan langsung dirasa dulu kalau ada yang pahit atau apa, untuk menghindari aja. Nah, ada juga pertanyaan dari Beatrice. Selamat malam dokter, apakah ada produk racun untuk keperluan selain kebutuhan medis? Karena perizinan ini bisa membuat potensi masyarakat melakukan tindakan kriminal. Apakah ada solusinya? Oke. Nah, kalau cyanida itu memang kan itu banyak digunakan juga untuk penyembuhan misalkan racun-racun logam-logam berat. Itu sebenarnya juga kita menggunakannya untuk penyembuhan emas, penyembuhan logam ya. Dan itu yang harus ada surat izinnya. Gitu. Nah, kalau racun lain kayak pestisida, nah itu juga sebenarnya juga perlu surat izin ya. Nah, untuk mencegah maraknya itu ya misalkan ada satu kandungan racun yang nggak wajar diberikan ke publik, itu kan bisa dideteksi. Misalkan, oh ini racunnya ini sebenarnya hanya boleh digunakan yang punya akses ini itu pasti harus ada surat izinnya. Dilihat siapa aja yang punya surat izinnya gitu. Perusahaan apa aja. Terus kira-kira yang berhubungan sama korban ini apa? Misalkan ada kenalannya yang bekerja di mana di pabrik tersebut gitu. Dirunut ya sampai memiliki racun itu ya, oke. Ya. Nah, ada pertanyaan juga dok. Wah, banyak sekali yang bertanya nih dok. Nanya dong. Silakan, Yuri silakan bertanya. Malam dok. Dari penjelasan dari awal sampai sekarang kan sebenarnya racun-racun itu ada di sekitar kita gitu. Asalkan memang tidak berlebihan, aman masuk dalam tubuh masih aman. Nah, berarti kesempatan kriminal itu kan banyak gitu. Misalkan gitu ya, bahkan obat yang dikasih dokter, misalkan diabetes nih, dikasih insulin. Oh ya. Dikasih insulin, kalau misalkan mau ngebunuh orang yang diabetes, tinggal dibanyakin aja nih insulinnya. Misalkan dapat shot cuma 4 mili atau segala macam, kasih 30, dia hipo, bisa mati dong. Berarti sesimpel sesimpel kadarnya gitu loh. Oke. Berarti kan kesempatan itu tetap ada gitu loh. Ya. Bahkan dalam cara yang halus legal seperti itu. Berarti ada celah di situ. Ngebunuh orang terdekat dengan obat-obat yang dikonsumsi sama orang-orang terdekat itu. Ya. Oke. Ya benar, berarti apalagi misalkan orang kita kenal itu kita tahu punya penyakit bawaan ya, misalkan punya penyakit jantung, yang gangguan irama jantung, mungkin ada pernah yang tahu misalkan di cerita detektif ya, obat digitalis. Tahu ya? Nah, itu juga ya memang udah pasti ada celah, tapi ya makanya kan kenapa beberapa obat itu nggak semua orang bisa semua orang bisa dapat. Nah, insulin pun itu kan ada yang cara kerjanya dia cepat, ada yang cara kerjanya dia lambat. Biasanya digunakan itu kan yang cara kerjanya cepat ya, itu. Nah, jadi ya memang benar kalau misalnya kita mau ngelihat sekarang di sekitar kita, sebenarnya banyak banget yang potensial untuk digunakan untuk tindakan kriminal gitu. Jangan kan itu obat
obat serangga yang dijual bebas juga bisa juga gitu. Sudah bisa menjawab atau masih belum ada yang masih mau tanyakan? Enggak. Iya. Seru. Oke. Terima kasih Yuri. Kasih ya, boleh sama nanya aja lagi lah nggak? kayak. Wah. Ya boleh. Boleh, silakan Bang. Maaf nih kalau banyak nanya. Nggak apa-apa. Oh ya, saya nggak tahu ini sebenarnya bisa cocok nggak ditanya sama Mbak Dr. Stepi ya, karena saya sebenarnya pengen tahu bahwa sebenarnya udah ada penelitian belum sih karakter pembunuh dengan racun itu dimasukkan kategori apa sih gitu. Kita tahu kalau psikopat yang mutilasi, pembunuhan mutilasi itu kan ya digolongin psikopat, serial killer dan segala macam. Nah, sebenarnya orang-orang yang menggunakan racun ini itu kejiwaannya seperti apa sih gitu. Karena kalau saya pikir kayaknya orang-orang yang menggunakan racun ini, dia tuh kayaknya senyum-senyum kayaknya kayak orang biasa, tapi diam-diam dia menahan dendamnya yang begitu dalam gitu. Marahnya itu kayaknya di dalam dan tidak dikeluarkan. Kemarin kayaknya saya baca buku yang itu tuh, yang Keigo Higashino yang Salvation of the Saint, itu karakter pelaku yang menggunakan racunnya juga seperti itu, memendam rasa benci yang cukup yang lama yang dipendam, tapi dengan cara marahnya itu menggunakan racun gitu. Jadi bisa dibilang kayaknya pembunuh paling licik itu yang menggunakan racun, bener nggak sih? Atau ini bisa kalau Sani ada juga yang tahu yang mau diskusi tentang ini, silakan bisa jawab juga, bantu kalau mau seputar ini ya. Terus apa lagi ya? Itu dulu deh. Oke. Nah, kalau dulu yang pernah, kalau misalkan mau melihat perilakunya orang ini, itu kan sebenarnya kan kompetensinya psikiatri forensik ya, karakternya seperti apa gitu. Nah, tapi dulu itu kalau saya pernah baca, biasanya yang menggunakan racun itu cenderung perempuan gitu. Karena dari literatur yang lama itu katanya ya perempuan itu entah dia mungkin dia mencelakai diri sendiri atau orang lain, dia pasti akan milih sesuatu yang tanda petik tuh bukan dramatis, yang bisa dia lihat gitu. Ya tadi yang saya cerita tadi, si istri tadi itu waktu itu saya lupa, kalau nggak salah motifnya karena dia dendam sama suaminya gitu. Jadi selama suaminya itu hidup, ya suaminya itu banyak manipulasi dia gitu. Jadi ya tapi nggak tahu sih, misalkan ada teman-temannya untuk melihat dia pelan-pelan. Nah gitu. Misalkan ada yang pernah nonton, kasih tahu aja misalkan saya salah. Jadi dulu itu tuh katanya tuh si suaminya itu kan dulu kita tahu pernikahan paksa ya, itu kan sering ya perjodohan paksa. Nah jadi si istrinya itu sebenarnya sih masih di bawah umur gitu waktu nikah sama suaminya. Nah nggak tahu si suaminya ini sejahat apa. Jadi yang di dokumenter tuh dibilang itu selama beberapa tahun tuh orang-orang suka ngeliat gitu loh, suaminya ini bersikapnya jahat banget sama istrinya gitu, dimanipulasi, mungkin juga disiksa secara fisik, secara mental. Nah sampai satu kali waktu wabah kolera itu terjadi, nah si istri ini tuh mendapatkanlah si racun arsenik ini gitu. Dia kasih pelan-pelan, dia ngaku waktu itu, wah saya puas sekali waktu saya ngeliat suami saya itu pelan-pelan meninggal di depan saya gitu kan. Terus dalam hati dia ketawa gitu, waktu suami saya di treat sama dokternya itu, dia ketawa dalam hati, halah kalian nggak akan bisa nolong suami saya gitu, karena jadi matinya pelan-pelan gitu. Sampai ini waktu saya udah di dokumentarnya itu, katanya waktu hari terakhir itu, waktu si istri itu ngasih 1 dosis gongnya itu ke suaminya itu dilihat gitu, mulai dari suaminya kejang-kejang, dia mulai apanya. Itu yang saya bilang, kenapa kok yang suka prefer pakai racun itu perempuan, karena dia ngelihatnya tuh pengen, ya benar Mas, jadi pengen ngelihat orang yang dia benci itu meninggal pelan-pelan dan menderita gitu. Nah, kalau pada kasus kemarin itu yang kalau kita dibandingkan sama kasus yang sate itu ya, itu kan ya dia mungkin cuma ngomong
Mungkin dia tujuannya itu itulah dia target apa? Yang penting si orang ini meninggal lah, karena sudah benci banget sama dia gitu, atau keluarganya meninggal. Dia nggak lihat pun nggak apa-apa lah, yang penting dia lihat di berita aja gitu. Jadi orang bunuh dengan racun Berarti itu ada alasan sebenarnya praktikal juga ya untuk dia menggunakan mungkin racun. Bentar. Oke. Menggunakan racun itu ya dianya karena dia pengen melihat kematian yang tanda petik dramatis tadi gitu. Jadi ya ada unsur dendam juga gitu. Ada teman-teman yang ingin berpendapat mengenai hal ini? Atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Semakin menarik aja apa bahasan-bahasan. Ya, silakan Aldi Mas. Gini dok, tadi kan kita tahunya kalau misalnya udah meninggal, talk screen ketahuan racunnya apa. Ada nggak sih sebenarnya untuk pertolongan pertama kalau misalnya kena ya jangan cyanida deh, yang lain kalau bisa keracunan makanan di tempat yang sampai muntah-muntah, atau kalau misalnya kena cyanida bisa nggak sih kita tolong pada saat itu juga? Pertolongan pertamanya itu apa? Oke. Nah, ini kalau misalkan di Asia penanyaannya, nah misalkan di IYD itu sulitnya kan ketika orang itu datang itu biasa udah dalam keadaan yang saya tadi bilang tuh udah nggak sadar dan udah karena udah parah. Nah, pertolongan pertamanya itu udah pasti ya kita perbaikin dulu keadaan umumnya. Kita kasih cairan supaya misalkan tadi kan dia muntah-muntah, terus juga kita pastikan gimana denyut nadinya itu bisa stabil. Terus andai kata pun pertolongan pertama ya paling kita berusaha untuk mengeluarkan racun itu, tapi kecuali kita takut racun itu korosif misalnya ya, racun yang bikin luka di tenggorokan gitu. Jadi untuk pertolongan pertama setiap racun itu di instalasi gawat darurat itu pasti beda-beda gitu. Dan pasti akan dilihat gimana kira-kira sifat racunnya gitu. Kalau misalkan antidot itu kan hanya baru bisa kita berikan misalkan ya sebenarnya sih andai kata kita tahu racunnya apa, kita kasih obatnya apa. Tapi harus ketahuan dulu racunnya gitu. Susahnya di situ. Nggak bisa diketahui dalam waktu cepat juga. Racunnya. Gimana, udah jelas atau masih ada Mas Dimas? Ya, makasih dok. Oke. Terima kasih. Nah, ada pertanyaan lagi dari Dini. Dok, racun yang melalui kosmetik, ini yang kita bahas tadi dok, yang menyebabkan kematian secara langsung atau seketika. Berapa lama kira-kira racun dalam kosmetik ini berproses? Oke. Kalau racun dalam kosmetik itu prosesnya lumayan lama, bisa hitungan bulan sampai ya kadang ada yang tahunan juga. Itu. Karena biasa yang digunakan sebenarnya tidak boleh digunakan untuk pemutih, pencerah. Itu kan dosisnya sedikit. Itu di kosmetik itu, kecuali dia yang waktu itu juga ada kasusnya itu untuk pengelupasan kulit. Nah, dulu ada yang menggunakan soda api ya untuk pengelupasan cat mobil, itu digunakan untuk krim krim peeling yang ilegal itu. Nah, itu baru cepat, itu dalam waktu berapa hari aja tuh, sehari 2 hari itu pasti udah ngelupas, sudah bernanah, udah rusak permanen gitu. Nah, tapi misalkan logam berat dalam yang dimasukkan dalam krim itu waktunya itu bisa berbulan-bulan gitu. Dan pasti gejala yang ditemukan itu juga ya kayak tadi tuh, tiba-tiba sakit apa yang mulai nggak jelas gitu. Jadi ini apa namanya? Kayak kalau mau balas dendam. Kalau tadi kan contoh kasus tadi wanita menggunakan suaminya meninggal kan. Mungkin ini dalam cerita lah bisa digunakan laki kasih kosmetik racun. Pas putus-putus suaranya.
Halo. Cek. Oh Udah iya, bisa didengar? udah. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dok dari. Itu ada yang raise hand tuh. Gimana? Ada yang raise hand. Oh, yang dari nanya. Beatrice. Oke, silakan. Silakan buka mic-nya aja tuh. Silakan kalau mau buka mic sama video, silakan Beatrice. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Dok. Malam. Saya mau bertanya, apakah dokter pernah berhubungan dengan kasus racun yang memakai ilmu hitam begitu, dokter? Maaf bertanya seperti ini, soalnya baru-baru ini di keluarga saya terkena mengenai hal itu sampai akhirnya kejang-kejang, sampai tubuhnya dalam keadaan kurus, lalu sudah membiru begitu dok. Tapi puji Tuhan masih diselamatkan oleh tabib begitu, nggak dibawa ke tadinya sempat dibawa ke rumah sakit, tapi malah dari pihak rumah sakit mengatakan itu kayak penyakit asam urat begitu. Cuman kok asam uratnya nggak sembuh-sembuh begitu dok. Akhirnya dicari-cari, akhirnya saudara ada bawa seorang tabib, itu katanya ada kena ilmu hitam begitu. Jadi sekarang lagi proses pemulihan. Jadi bagaimana ya dokter bisa mengidentifikasi itu racun. Padahal kalau di ilmu hitam kan banyak orang yang tidak percaya. Sedangkan saya juga bingung kalau bertanya ke pihak yang pihak yang hukum begitu, mereka pasti bilangnya mana buktinya. Soalnya saya pernah tanya gitu ke dosen saya jawabnya dengan hal yang logis gitu. Terima kasih dokter. Oke. Silakan dok. Nah, makasih pertanyaannya bagus ya. Kalau yang menggunakan racun yang dimana ada hubungannya dengan ilmu hitam, itu saya sih nggak pernah. Tapi saya pernah ada sejawat yang sharing kasus kematian orang di mana di dalam perutnya itu ada benda-benda kayak ya paku, batu gitu pernah ada. Nah, tapi menariknya tuh nggak ketahuan gitu. Ini masuknya dari mana? Dari bagian saluran pencernaannya itu sama sekali nggak ada luka gitu. Tiba-tiba ada aja di situ. Nah, beda dengan kasus kok dulu itu kok nggak salah pernah ada kasus pasien skizofren yang sampai makanin jarum, makanin peniti sampai perutnya tuh ada sekian kilo sekian peniti. Banyak logam gitu ya, itu beda. Karena itu kan jelas dimakan langsung dan kelihatan luka-lukanya di kerongkongannya gitu. Nah, misalkan tapi kalau kasus trauma yang menyebabkan si korban ini meninggal dengan satu daya yang bukan nggak wajar ya memang nggak wajar gitu. Itu pernah saya tanganin sampai 2 kali. Jadi itu kasus kekerasan fisik yang dimana luka di bagian luarnya itu tidak terlalu kentara, tapi organ di dalamnya itu sudah kerusakannya berat sekali. Itu saya pernah nanganin. Dan untuk kesimpulannya, ya memang masih ada hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut juga di ilmu kedokteran ini. Salah satunya cedera seperti itu. Nah, kalau ya benar sih, kalau misalkan polisi ya pasti akan bertanya bukti ya, karena tidak mungkin seseorang itu didakwa tanpa alat bukti yang sah. Gitu. Jadi polisi juga ya nggak salah juga gitu. Nah, tapi untuk menemukan bukti ini ya memang ya mungkin perlu diteliti lebih lanjut lagi gimana caranya kita bisa membuktikan kalau ini adalah penyebab kematiannya dan kekerasan ini sumbernya itu dari mana gitu, dari dia timbul ini saya menimbulkan kematian gitu. Nah, kalau kasus yang tadi saya tangani itu yang trauma itu saya ibaratkan dengan kasus orang yang terkena gelombang bom. Mungkin ingat ya, misalkan ada ledakan bom di beberapa kilometer jauhnya, gelombang yang ngalir kan gitu kan, orangnya yang terkena itu kan bisa kepental. Itu kurang lebih seperti itu. Karena itu kan trauma fisik, jadi masih bisa dijelaskan. Susahnya kalau kekerasannya itu udah yang kayak diceritakan tadi. Tadi siapa yang nanya? Beatrice ya?
Beatrice. Uh-uh. Beatrice. Ya, yang diceritain sama Beatrice tadi susahnya di situ. Nah, ada kata racun kan ya, masih dilihat juga gitu. Waktu itu ada pemeriksaan radiologi nggak? Maksudnya di foto nggak perutnya atau apa lambungnya atau apa gitu? Mereka nggak pakai foto begitu, dokter. Mereka hanya langsung bilang dari pihak rumah sakit kalau ini asam urat, gula begitu. Terus kemudian sudah berapa minggu akhirnya ditangani sama tabib, ketahuan kalau itu kayak sejenis racun, tapi ya itu dokter nggak terlihat karena katanya pakai ilmu hitam, ada orang yang kasih gitu. Sudah dapat tahu pelakunya siapa, tapi nggak dilaporin karena masih satu lingkungan rumah. Dan susah juga kan untuk pembuktiannya biasanya. Tuh. Iya. Jadi kurang lebih seperti dari minuman atau makanan juga ya, dok ya? Ya bisa, atau tanpa diketahui kan. Atau mungkin dari cara-cara atau dari termasuk caranya tuh hal-hal yang harus diteliti lebih lanjut lagi itu karena belum bisa dibuktikan. Oke, ada yang ingin bertanya langsung? Kalau belum ada, nanti mau baca pertanyaan di kolom komentar dulu. Teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Steffi? Kalau enggak, ada pertanyaan dari NR Hidayat. Selamat malam Mbak Steffi, saya Rahma ingin bertanya. Dalam keperluan penulisan buku non-fiksi, terkadang kami kan butuh untuk mengabarkan racun yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memperlihatkan reaksi. Misalnya kalau terkena kulit terasa gatal. Kira-kira racun yang paling tepat untuk penulisan ini apa? Oke. Racun yang apa? Tidak berbau, terus nggak ada reaksinya. Untuk kebutuhan buku non fiksi. Maksudnya mau menulis tentang menulis novel mungkin. Oke, ini kalau non fiksi bisa dijelaskan dulu nggak? Maksudnya yang diminta itu nanti reaksinya seperti apa dari racun ini? Tiba-tiba meninggal aja apa gimana? Mungkin tanpa apa gambaran. Nyalain mic-nya aja tuh Mbak. Nggak apa-apa, nyalain mic-nya boleh, silakan. Silakan Mbak Lama. Halo. Tadi ada sih. Keluar. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya aja. Pernahkah diadakan penelitian pelaku pembunuhan yang menggunakan racun lebih banyak laki-laki atau perempuan? Mungkin sudah tadi ya. Kalau itu mungkin ranahnya psikiatri forensik, tapi kalau di Indonesia setahu saya belum tahu karena kan beda kulturnya juga. Kok di Amerika gimana, kok di Asia Tenggara gimana? Belum ada penelitian yang spesifik menunjukkan bahwa laki-laki atau perempuan yang lebih banyak menggunakan racun ya. Ya, sejauh ini sih dibilang perempuan. Tapi ya nggak tahu kok di Asia Tenggara seperti gimana. Oh ya, tadi itu yang pertanyaannya tadi, itu kalau saran saya mungkin coba dibaca lagi tentang logam berat yang masak melalui kulit. Nah, itu coba bisa apa enggak. Tapi itu pun pasti tetap ada itunya juga, efeknya juga. Reaksi. Ada reaksinya juga karena gimana pun juga fungsi tubuhnya terganggu. Biasanya nggak mau ngasih tahu logam beratnya apa, terus media kosmetiknya apa. Nanti tiba-tiba ada kejadian saya dicari polisi, aduh. Terinspirasi dari. Nanti urusannya sampai Agung nanti saya. Ada nggak sih dok yang racunnya reaksinya tuh cepatnya mirip seperti sianida? Di luar sianida tapi reaksinya sama, maksudnya cepat juga gitu. Karena gini, ada ini kalau nggak salah ini sih nggak tahu boleh di-spill atau enggak. Cuma ini ada obrolan waktu itu tahun 2018 tentang kasus Jessica, karena sampai sekarang orang masih bingung benarkah racun di kopi sianidanya Jessica itu benar-benar sianida atau bukan. Karena gini, ini sih saya dengar dari polisi langsung. Jadi
waktu diperiksa kan kalau orang mau cari cyanida kan dia tuh harus beli ya di marketplace atau dia pesen di mana gitu. Cuma di dalam pencarian di ponselnya itu nggak ketemu kata-kata cyanida gitu, menggunakan kata-kata cyanida. Terus juga dari Pak Handoko dari lie detector dia bilang setiap kali Jessica diperiksa di lie detector tentang cyanida itu grafiknya itu stabil gitu, tidak menunjukkan ada reaksi gitu. Jadi sempat ada pikiran kemungkinan nggak sih ini racunnya cyanida gitu, di luar cyanida gitu, yang efeknya mirip. Bukan cyanida tapi Nah itu sih ini sih isu yang beredar ya, yang beredar di beberapa orang. Cuma karena si Jessica dinyatakan bersalah karena emang udah dari video CCTV itu kan. Masalah dia cyanida atau enggak, dia emang udah dinyatakan bersalah berdasarkan CCTV gitu kan di kasus itu. Nah, saya mau nanya ada nggak sih reaksi yang racun yang serupa dengan cyanida yang cepat juga gitu? Mirip. Kalau racun yang serupa cyanida reaksinya cepat, andai kata pada dosis yang tepat itu ada dan banyak banget jenisnya. Nah, tergantung dosis juga mungkin. Tergantung dosisnya juga. Dan kenapa? Apakah waktu itu kemungkinannya betul-betul cyanida apa atau bukan? Nah itu saya agak sulit jawab karena waktu itu bukan saya yang handle kasusnya, saya nggak ikut nanganin kasusnya juga. Dan untuk hasil labnya kan waktu itu ditanganin oleh rumah sakit yang di Jakarta ya. Iya. Nah itu hasil labnya juga udah menunjukkan itu ada kandungan cyanida. Waktu itu kan saya juga nggak ngelihat waktu suratnya itu dikeluarkan itu seperti apa. Nah, terus tadi pertanyaannya tadi lie detector ya? Enggak, pokoknya saya pengen tahu tentang cyanida racun di luar cyanida yang mirip gitu. Oke. Apa aja sih kalau ya boleh tahu gitu? Oke. Nah, biasanya itu racun yang berasal dari logam berat dengan dosis yang tanda petik kecil tapi tepat itu bisa menimbulkan reaksi yang sama gitu. Terus juga kalau dari alam itu juga ada, dari umbi-umbian atau dari kacang-kacangan itu ada. Terus dari binatang pun juga ada. Dan biasanya binatangnya itu hewan laut. Dan satunya lagi itu sejenis reptil. Nah itu. Ini saya nggak detail. Ntar ditiru lagi. Tadi kalau misalnya itu ya coba dicari lebih lanjut aja gitu. Dan jawabannya ada dan banyak sekali. Jadi ada kemungkinan nggak, dok, misalnya ada makanan A dan makanan B yang tidak boleh sampai nanti reaksi begitu, dok? Nah, kalau makanan mungkin kita pernah bersamaan. Oh, gimana? Atau ada makanan yang tidak boleh kita makan secara bersamaan gitu. Oh. Nanti putus ya. Oh, oke. Yang tidak boleh dikonsumsi kita mungkin bisa belajar ya dari kasus dulu itu, misalkan orang yang saking dia laparnya dia makan singkong yang ternyata singkong itu tidak boleh dikonsumsi langsung, termasuk singkong pahit yang memiliki kandungan cyanida yang tinggi. Nah, itu jadi ya misalkan lagi outdoor atau apa gitu, sebelum kita mengkonsumsi sesuatu buah atau apa, ya sebaiknya dicek dulu. Ya dulu sih saya diajarinnya itu di pergelangan tangan dulu, itu diusap, ditunggu reaksinya. Kalau nggak ada, sekitar bibir dulu, diusap dulu, ada reaksinya atau enggak. Kalau nggak ada, di bawah lidah dulu, ditunggu dulu berapa menit, ada reaksinya apa enggak. Kalau misalkan nggak ada reaksinya ya berarti itu aman. Itu. Tapi lagi-lagi lebih bagus kalau misalkan dalam artian apa, dok? Gimana? Gatal atau apa? Reaksi. Oh iya, reaksinya tuh ya dalam artian apa, dok? Gatal atau apa?
betul, gatal, perih, misalkan di bawah lidah kita mungkin bisa ngerasa tiba-tiba loh kok panas, tiba-tiba kok pahit, ya itu berarti tidak aman. Tuh. Bahaya. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Ula. Mohon izin bertanya, jika kasus exhum namun yang tersisa hanya rangka, bagaimana mendeteksi racun yang ada atau kita curiga kasus itu merupakan kasus keracunan? Oke. Nah, kalau misalkan sudah jadi rangka ya pasti itu sulit ya, karena kalau misalkan sudah pembusukan saja kadar racun yang di tubuh itu biasanya sudah terurai ya. Jadi ya kalau sampai sekarang saya belum dapat laporannya kalau misalkan kayak kalau logam kayak cyanida atau arsen itu apakah bisa ditemukan pada jaringan tulang atau sumsum tulang setelah sekian lama dikubur, itu saya belum dapat referensinya, karena waktu itu di jurnal yang waktu itu saya baca itu tahun 2015 itu pada saat pembusukan saja tuh udah terurai racun dari logam berat itu gitu. Tapi ya mungkin bisa dilihat juga dari tanah di sekitarnya gimana gitu. Tapi nggak ngerti juga itu batasannya berapa lama, rekornya berapa lama. Karena biasanya penyidikan kasus gitu tuh ya segera setelah korban itu meninggal dunia, dan biasanya nggak lama setelah korban itu dikuburkan. Gitu. Oke, Dok. Dok, apa namanya? Kan di tempatku itu banyak sekali penggunaan potasium cyanida ya, yang mereka gunakan untuk membunuh binatang kan. Kalau misalnya binatang tersebut meninggal diracun menggunakan potasium cyanida atau kalium cyanida, apakah daging dari binatang tersebut masih layak dimakan, atau misalnya kita makan nih yang meninggal karena diracun, apakah akan kita juga kena racun, Dok? Oke. Ya tetap nggak boleh dikonsumsi dong. Misalkan sudah diracun dengan itu, karena pasti kan kandungan racun dalam jaringan tubuhnya tinggi. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi, sudah nggak aman itu. Bahaya. Nah, ada pertanyaan, Dok, dari Martina Christie. Apakah kandungan racun di dalam badan dapat bersifat beracun juga bagi orang lain? Misalnya pada kasus Gloria Ramirez, apakah bisa terjadi pada korban keracunan? Kasus Gloria Ramirez itu yang mana mungkin bisa diceritakan? Baik, Dok, untuk Gloria Ramirez itu. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk Gloria Ramirez itu dia mengidap kanker serviks. Namun waktu lagi suster atau dokter coba ekstrak darahnya untuk uji darahnya, mereka pingsan dan pusing dan lain sebagainya gitu, Dok. Dan ternyata darahnya digolongkan sebagai darah yang beracun, Dok. Waktu itu dikatakan beracun karena mengandung apa? Saya waktu baca tulisannya nggak ada dibilang ada apa-apanya, tapi dibilangnya ada bau amoniak. Oh, oke. Ya, itu sih bisa ya. Racun di orang itu bisa membahayakan, yang memeriksa itu bisa. Apalagi kalau dalam jumlah besar. Nah itu makanya sebelum kita melakukan pemeriksaan itu harus diketahui dulu orang ini ada penyakit apa, kira-kira racunnya apa gitu. Jangan sampai membahayakan yang memeriksa juga gitu. Oh, baik. Terima kasih, Dok. Kita mesti hati-hati, misalkan orang itu dikhawatirkan ternyata pakai yang dibilang senjata biologis, yang virus atau patogen yang sudah dimutasi itu kan bisa membahayakan banyak orang juga. Jadi harus tetap waspada ya. Nah, ada pertanyaan juga, Dok, dari Heloima. Seandainya kita racun ke dalam minuman, ada nggak jejak racun yang mungkin tertinggal di pakaian atau tas kita? Semisal bau atau efek gatal di kulit, atau seperti apa jejak yang ada di pelakunya? Oke.
Jejak di pelakunya itu ya tergantung juga dari sifat racunnya. Misalkan racunnya itu juga bersifat korosif atau mengiritasi kulit dan tanpa sengaja saat dia bawa itu kena kulitnya, kita bisa menemukan luka di situ. Atau misalkan di minumannya ya bisa juga ya tergantung bagaimana dia memegang racunnya itu. Gitu. Misalkan tumpah ya kita masih bisa ketemu. Sorry, tadi kok nggak salah ada yang tanya mengenai interaksi obat ya. Iya. Bentar. Tadi ada yang nanya antara apa tadi? Litium dengan obat hipertensi. Siapa yang nanya ini? Yora. Iya. Ini bagus ya. Saya mau point out di sini juga. Nah, obat hipertensi yang dimaksud di sini itu yang salah satu jenisnya itu namanya ACE inhibitor. Nah, itu tuh pada pemeriksaan itu andai kata dikonsumsi bersama-sama, itu konsumsi kadarnya litium itu akan lebih tinggi di darah dibandingkan dengan orang yang nggak mengkonsumsi obat tersebut gitu. Ya toksisitasnya itu akan lebih tinggi. Tuh. Nah, makanya perlu diperhatikan juga misalkan yang teman-teman atau siapa yang anggota keluarganya mengkonsumsi obat tertentu secara rutin, diperhatikan interaksi obatnya antara satu dengan yang lain. Ya, juga itu betul-betul diperhatikan jangan sampai ya terjadi kecelakaan ya, apalagi litium ini kan obat yang banyak digunakan untuk orang dengan bipolar kalau nggak salah ya, untuk menstabilkan mood. Tuh, jadi ya mesti hati-hati gitu. Sangat menarik sih Dok, ya. Berkaitan itu. Ada teman-teman yang ingin bertanya langsung? Nah, ada juga pertanyaan nih Dok. Kalau sejenis minuman keras, oplosan, apakah termasuk racun? Kan? Oh ya. Sekalian mau tanya Dok, kan ada istilah poison, sama ada perbedaan Dok antara tiga istilah ini. Gimana Mas? Tadi putus-putus, sorry. Kan ada poison, ada toxic, sama venom. Ada perbedaan nggak istilah ketiga istilah ini atau sama aja racun ya racun? Tadi yang pertama dulu tadi pertanyaannya apa tadi? Minuman keras. Oh, minuman keras ya, oplosan. Oplosan termasuk racun. Oke. Ini minuman keras oplosan itu dia kan sama-sama menggunakan alkohol. Tapi ini ya alkohol yang digunakan di minuman keras oplosan itu alkohol yang seharusnya nggak boleh dikonsumsi. Kalau misalkan yang biasa diminum di bir atau apa tuh etanol, dia pakai metanol. Gitu. Nah, metanol itu sebenarnya tuh campuran spiritus gitu. Nah, itu bahayanya begitu dikonsumsi di tubuh, itu akan mengalami serangkaian metabolismenya atau reaksinya sampai terakhirnya tuh asam formaldehid gitu. Nah, itu yang bersifat racun bagi tubuh. Efeknya macam-macam, dia bisa buta permanen. Terus juga dia akhirnya bisa keracunan sampai meninggal. Makanya waktu itu kan kalau kasus yang keracunan minuman oplosan itu ada korban yang berhasil hidup itu tapi dia seumur hidup dia nggak bisa melihat itu. Udah cukup jelas? Kalau putus-putus Mas, maaf. Halo. Benar, Dok? Halo. Tes. Ya, udah. Halo. Nah, kalau biasanya mereka alkohol dicampur itu sama sampo, bahaya juga kan Dok? Oh ya, karena kan itu nggak seharusnya dikonsumsi. Apalagi juga masih banyak campuran lainnya. Kadang katanya dicampur pakai obat nyamuk. Iya. Gitu. Terus yang tadi Dok, yang venom sama toxic sama poison beda nggak? Oke. Kalau venom itu biasanya lebih mengacu ke bisa ya.
bisa dari binatang kayak ular atau laba-laba gitu. Nah, kalau poison itu ya mungkin lebih ke itu ya, ke racun yang secara itu ya, yang kayak dari kandungan makanan gitu. Kalau toksik menurut saya sih biasanya lebih mengacu ke itunya sih, ke sifatnya toksik gitu. Oke, masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau berinteraksi secara langsung dengan Dr. Stevi? Mohon izin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Dok. Ini terkait dengan tadi penyampaian Ibu terkait racun yang disebabkan oleh kosmetik itu yang masuk melalui kulit itu efeknya sampai berbulan-bulan bahkan tahunan. Kemudian yang pertanyaan di sini Bu, apakah gejalanya itu sama disebabkan oleh benda kosmetik yang berbahaya gitu Ibu? Ya. Kemudian apakah itu bisa menyebabkan kematian? Mungkin itu saja dari saya. Oke. Silakan, Dok. Ya. Nah, kalau gejalanya yang racun dari kosmetik itu berbeda-beda. Kalau dia logam berat yang biasa salah gunakan untuk dibilang pencerah sama pemutih kulit, itu gejalanya ya kayak keracunan arsen tapi dia pelan-pelan. Dia rasa sakit perut, mual, muntah lama-lama, tapi begitu diobati seperti apapun, karena dia terus pakai krimnya itu, jadi dia tetap sakitnya tetap nggak ada perubahan. Nah, kalau racun lain yang digunakan untuk pencerah kulit tapi dia efeknya ke kulit, ya pelan-pelan nanti lama-lama kulitnya tuh ya berubah warna, terus tiba-tiba mungkin jadi gampang sakit, gampang berdarah gitu. Jadi tergantung dari jenis obat apa yang disalahgunakan untuk kosmetik itu tadi. Gejalanya berbeda-beda. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada, Exwin? Terima kasih. Ya, cukup, Bang. Oke, terima kasih. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi ini. Dari semua kematian dengan racun, kematian dengan menggunakan racun apa yang paling menyiksa? Maksudnya dalam artian proses kematiannya bagi korban. Wih. Aduh. Paling menyiksa. Apa ya? Yang mati pelan-pelan itu, mungkin racun yang dia sifatnya itu ada kandungannya di salah satu hewan laut, itu sifatnya dia melumpuhkan sarafnya si korbannya itu. Jadi sinyalnya di sarafnya itu sama si racunnya ini tuh kayak di stop gitu. Dan ini jenis racunnya itu sebenarnya digunakan juga dalam operasi kosmetik, plastik surgery. Itu mungkin udah pada tahu ya jenis apa racunnya apa. Tuh. Coba cari itu deh, cari tentang racun yang dari ikan buntal mungkin. Coba dibaca di situ. Halo? Putus ya? Halo? Ya. Baru nyambung lagi. Maaf, Dok, tadi. Iya. Mungkin coba cari. Tadi sempat lihat ada yang nanya, Dok. Silakan lanjut aja dulu. Oh ya. Tadi racun yang meninggalnya pelan-pelan itu ya kalau menurut saya sih racun yang melumpuhkan otot itu salah satunya tuh ada di ikan buntal. Ikan yang kalau merasa terancam itu dia mengembang itu. Nah, itu coba dibacakan. Ya. Itu coba dicari. Misalkan buat nulis itu ya, tulisan. Karena itu kerjanya dia melumpuhkan si sarafnya si orangnya itu. Jadi ya bisa dibilang itu meninggalnya iya pelan-pelan juga gitu. Menyiksa juga. Pelan-pelan menyiksa.
Dok, tadi ada yang nanya si TV series yang ada kaitannya dengan forensik, yang rekomendasi langsung dari dokter. TV series yang tentang forensik sejauh ini sih yang paling mendekati sebenarnya sih CSI ya, walaupun kesannya di situ tuh canggih banget gitu. Jadi yang saya rekomen ya CSI atau itu aja deh, Forensic First, itu dokumenter, itu lebih nyata lah. Sama Homicide Hunter yang hostnya itu Letnan Joe Kenda. Letnan Kenda. Ya. Nice, nonton juga. Ada juga apa judulnya, Forensic kalau nggak salah dok ya. Yang dokumenter juga. Forensic First. Ya. Wah, keren juga itu dok. Itu ada di YouTube ya. Untuk teman-teman itu ada di YouTube deh. Atau podcastnya juga ada, itu ada di Spotify juga podcast. Yang ingin belajar forensik tapi dengan menghibur juga bisa nonton rekomendasi yang diberikan oleh Dr. Sevi tadi. Ada Forensic Files, ada apa ya? Ada CSI, Letnan Kinda, ya. CSI, atau ada teman-teman yang ingin merekomendasikan mungkin apa drama Korea atau apa yang ada kaitannya dengan forensik, bisa tulis di kolom komentar. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin apa bertanya atau berkomen? Racun. Ini nggak usah ada yang nanya tentang DNA ya? Oh iya tadi, tapi udah. Tes DNA dok. Bagaimana proses tes DNA? Oke, nah tes DNA ya. Misalkan kita mau mencari dalam identifikasi dulu ya, identifikasi forensik ya. Jadi tes DNA itu sebenarnya membandingkan gimana cetakannya DNA seseorang dengan sampel yang lain, entah dari kerabat dekatnya atau dari biasanya sih dari kerabat dekatnya ya. Jadi misalkan pada kasus jenazah yang tidak diketahui, kita ada serangkaian proses gitu ya, terus dari identifikasi dari yang kasarnya dulu, dari jenis kelamin segala macam sudah mulai mengerucut. Terus oke, ini kayaknya persis sama si Mrs. X yang hilang berapa tahun lalu gitu. Tapi nggak ada yang lain ya, untuk memastikan itu Mrs. X, ya kita harus lakukan tes DNA. Kita ambil dulu sedikit sampelnya dari tubuhnya si orang ini, lalu kita bandingkan sama yang kerabat terdekatnya, bisa anak, bisa orang tuanya gitu. Nah, andai kata sudah ada match-nya itu, misalnya sampai kita dapat kecocokannya, ya kita bisa bilang ini ada hubungan kekerabatan dengan si orang ini gitu. Jadi kurang lebih tes DNA seperti itu. Jadi hanya membandingkan aja. Membandingkan sampel satu dari sampel yang lainnya. Ya. Oke. Cukup menjawab kan? Siapa tadi yang tanya? Wah, udah hilang pertanyaannya. Ada lagi yang mau apa? Bertanya sebelum kita sebentar lagi kayaknya, karena sekarang sudah menunjukkan waktu jam. Kalau di sini sih jam 10, di sana jam 9. Mungkin satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir. Oh, ada. Dari Evan Yovian. Apakah arsenik dan sianida dapat menyebabkan buta permanen, dok? Kalau arsenik dan sianida itu dia mekanismenya lebih ke membuat sel-selnya tuh jadi tidak bisa menggunakan oksigen ya. Jadi dia akan lebih menyebabkan kematian dulu gitu. Kalau dalam waktu misalkan kebutaan itu sih sama-sama ini belum ada yang melaporkan salah satu gejala
keracunan cyanida atau arsenik itu menyebabkan kebutaan itu sih sampai sekarang saya belum pernah dapat laporannya. Jadi meninggal simptomnya langsung meninggal gitu, nggak ada gejala korban buta dulu atau apa. Dan kalaupun atau ada, seperti kata dokter tadi, nafasnya ya, sulit bernafas kan. Dan kalaupun ada gejalanya ya pasti sakitnya lebih ke pencernaan sih, dia muntah-muntah, dia diare. Oke. Nah dok, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan ini, Ya. akhir-akhir ini dokter sibuk apa? Ada nulis apa atau ada proyek-proyek apa supaya teman-teman di sini bisa tahu. Oh ya, ini sekalian saya mau beritahu juga, ini saya ada rencana itu mau menulis cerita lepas, itu campuran antara fiksi sama non-fiksi, berdasarkan dari kasus-kasus yang saya pernah tangani. Itu nanti akan saya posting, semua boleh bisa baca ya. Itu di Rakata. Itu lebih ke catatan saya sebagai dokter forensik dari 2012 sampai sekarang. Oh ya. Oke. Jadi nanti saya ada proyek cerita, itu cerita lepas tadi ya, itu di Rakata. Nanti misalkan sudah mulai chapter satunya saya post, tapi itu cerita lepas kok, nggak terkait antara satu kasus, satu chapter sama yang lain. Jadi enak bacanya. Tuh. Jadi mau baca di chapter berapa aja bebas ya. Sama ada rencana menarik juga, sekali. Saya mau menulis novel lagi. Tapi itu ada hubungannya dengan forensik. Ada kaitan juga. Dengan forensik nggak dok? Ada. Wah. Dari ahlinya langsung pasti lah. Tapi ya ini Asur Mare bilang good idea dok, ditunggu karya-karya yang berhubungan dengan dunia forensik, karena selama ini kita kurang sekali literatur yang berhubungan dengan dunia forensik, apalagi di Indonesia mungkin ya. Oke, siap. Foto dulu Kevin. Susah nggak sih dok jadi dokter? Oh iya. Oh, Oke. Ini aura ya ini ya. Susah nggak jadi dokter forensik? Oke. Ya. Sebenarnya untuk meriksanya sih enggak ya, karena kita kan kayak meriksa pasien biasa juga, tapi lebih ke psikologisnya sih. Kadang-kadang ya ada kasus yang yang saya kadang nggak kuat juga untuk secara psikis, saya nggak kuat untuk menangani, tapi mau nggak mau harus saya hadapin. Terus juga menghadapin keluarga korban, terutama pada kasus kayak dulu itu, mungkin yang pernah dengar kasus kecelakaan yang melibatkan itu kecelakaan laka air yang melibatkan anak-anak sekolah di Jogja. Terus sempat heboh sih kasusnya itu memang. Nah itu lebih ke bagaimana saya ngadepin ke orang tuanya anak-anak ini, itu yang ya lumayan berat. Tapi ya saya cuma ingat aja lah saya sudah melakukan yang terbaik, dan yang penting saya doa terus dalam hati. Bismillah aja. Gitu. Be the voice for the voiceless ya. Ya. Keren. Oke dok, kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Maaf teman-teman yang masih bertanya, tapi waktu pula yang memisahkan kita. Jadi sebelum kita berpisah, untuk teman-teman bisa menyalakan kamera masing-masing. Kita akan mengambil gambar dulu. Oke, teman-teman, silakan nyalakan kamera. Ada dua ramai juga ternyata. Ada 35, tadi sempat sampai 40. Oke teman-teman, siap untuk kloter pertama. Kita pose 1, 2, 3. Bentar, mau di save dulu.
Oke. Di kloter kedua, teman-teman yang ada di kloter kedua boleh buka kamera. Kita foto lagi. 1